Selamat malam. Jadi terkait keruntuhan pondok pesantren itu ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Eh, ini penting buat teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya supaya nggak kejadian lagi ya buat teman-teman kontraktor, mandor, dan teman-teman arsitek gitu ya. Pertama kita mau lihat telaah ulang dari foto-fotonya. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa keanehan ya. Kemarin kan udah dijelaskan kalau asumsi keruntuhannya adalah akibat adanya pengecoran, di mana pengecoran ini menjadi beban construction atau construction load yang tidak mampu ditumbuh oleh struktur bawahnya. Kayak gitu, karena struktur bawahnya nggak disiapkan. Tapi ada, kalau dilihat dari foto-fotonya itu ada beberapa hal lagi yang mau saya sampaikan. Pertama adalah di sini kebanyakan kalau kita lihat ya kolomnya itu patah, gitu kan? Kolomnya patah, dan balok-baloknya itu utuh ya. Ini kayak ini baloknya utuh, ini kolomnya patah, ini juga kolomnya patah. Ya memang ada beberapa balok yang patah juga ya. Ini kolom habis itu ini yang tadi ya dari sudut pandang yang lain. Jadi kolomnya patah ya kan. Ini baloknya juga patah. Ini karena runtuhannya ada di sini ya beban beratnya akhirnya kolomnya pada ketarik gitu ya, mungkin ya patah patah ya kan. Nah, ini struktur yang udah hancur. Nah, ini sumber sumber ambruknya dari sini ya, sumber gagalnya. Kalau kita lihat ini kan nggak ketarik ya, yang ketarik mungkin sisi sebelah sini yang ketarik ke sana, tapi di sini harusnya area yang dicor ini mensupport. Ini kalau kita lihat ini baloknya nih masih lurus utuh gitu, dan ini kolomnya itu patah kayak gitu kan ya. Ini kalau dilihat lebih jelas, jadi kolomnya masih berdiri tegak. eh, ini kolomnya patah. Ini lantai 3 kalau kita lihat ya garis lurus ya. Ini lantai 3 itu adalah lantai yang mensupport pengecoran di lantai 4. Ini secara lantainya bentuknya masih lurus gitu ya, masih lempeng. Nah, ini kolom lantai 4-nya yang mensupport area yang sedang dicor kayak gitu. Terus ini juga ini patah gitu loh. Ini juga patahnya di pas kolomnya. Terus berikutnya, nah ini kalau dari sudut pandang yang lain ya, ini kolom yang patah tadi ini baloknya masih lurus sampai ketemu. Ini mungkin grid kolom kolomnya lagi di sini kayak gitu ya. Ini baloknya masih lurus, jadi itu ada sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi harusnya kalau runtuh itu baloknya runtuh duluan, bukan kolomnya. Sendi juga nggak boleh patah ya. Jadi harusnya yang runtuh pertama itu adalah baloknya, bukan kolomnya, karena ada konsep strong column, weak beam. Eh, Terus ini kita lihat emang arahnya ke sana ya, arahnya ke pusat eh, apa namanya sumber runtuhnya di sini. Ini kalau dilihat tadi balok-baloknya masih pada lurus gitu ya, balok-baloknya masih pada lurus. Nah, jadi ada konsep uh, yang namanya strong column weak beam ya. Itu di SNI 2847 2019 itu ada. Jadi momen nominalnya kolom itu harus 1,2 kali atau 20% lebih besar dari momen nominalnya balok. Jadi harusnya kolom itu didesain lebih kuat atau balok itu didesain lebih lemah daripada kolom kayak gitu ya. Jadi supaya ketika terjadi overload, terjadi beban berlebih, baloknya itu patah duluan, baloknya itu patah dan tapi nggak nyampe runtuh semuanya gitu ya, nggak collapse pancake gitu bahasanya. Itu yang diharapkan sebenarnya, bangunan itu boleh runtuh tapi penghuninya itu punya kesempatan waktu untuk melarikan diri, sehingga harus dibuat seliat mungkin patahnya atau runtuhnya dibalok dulu gitu loh, nggak boleh di kolom. Terus kalau kita lihat juga ada beberapa uh, ketidaksesuaian terhadap desain yang seharusnya ya. Ini misalnya ini ada sedang evakuasi ya, di sini ada tulangan yang cukup panjang di elemen manapun itu semestinya ada sengkang di sini tuh, ada sengkang, mau itu balok mau itu kolom. Ini saya nggak bisa mengidentifikasi itu balok atau kolom, tapi memang semestinya ada sengkang. Terus ini juga ada balok dia melengkung ya kan, melengkung, tapi di sini kita tidak melihat retakan gitu ya, tidak ada retak. Harusnya kalau balok melengkung di tengah bentang itu bawahnya retak.
bukan atasnya yang remuk gitu ya. Karena saya tahu ada lagi namanya prinsip under reinforce. Jadi under reinforce itu tulangannya itu harus apa namanya, leleh duluan sebelum betonnya itu hancur, blok tekan betonnya itu hancur kayak gitu. Jadi ini juga ada satu kesalahan. Jadi pada saat mendesain tulangan mungkin tulangannya terlalu kuat sehingga pada saat terjadi runtuh tulangannya nggak leleh tapi malah betonnya yang remuk kayak gitu. Itu juga nggak benar kayak gitu ya. Eh, Lalu berikutnya kita gambar. Jadi ini pelajaran yang mahal buat kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jadi misalnya contohnya gini ya, ini portal, ini portal, ini portal. Ini lantainya, lebih kayak gini ya. Lalu ini lantai yang sedang dicor ya, sama lah kayak yang gambar sebelah kirinya. Ketika ada beban berlebih yang terjadi misalnya ini apa namanya, perancahnya ini kan perancah sama kayak gambar kirinya, itu menyebabkan struktur di bawahnya gagal. Harusnya tuh gagalnya di sini, ini gagal gitu, atau minimal di tumpuannya sini kayak gitu kan ya. Harusnya gagalnya di area baloknya, sehingga kalau area baloknya gagal kolomnya masih berdiri utuh. Kalau yang kita lihat dari foto-foto itu rata-rata ya beberapa titik sih patahnya di kolom kayak gitu. Jadi konsep strong column weak beamnya nggak tercapai gitu loh. Dan kalau lihat dari beberapa foto pondok pesantrennya memang kolomnya tipis-tipis, kecil-kecil gitu ya. Uh, Bisa di mungkin kuatnya sama balok sama atau malah lebih kuat baloknya. Jadi ini satu pelajaran yang penting buat kita bahwa untuk mendesain struktur bangunan tinggi itu ya kolom yang tipis ya minimalis bagus ya, tapi memang kolom itu harus didesain lebih kuat daripada baloknya sehingga ketika terjadi kegagalan atau overload, kegagalan struktur kayak gitu, penghuni di dalam bangunan itu masih bisa melarikan diri dulu kayak gitu, masih bisa melarikan diri sebelum bangunannya ambruk. Kalau yang kejadian kemarin itu malah jadi dia pada saat overload ini runtuh di apa namanya, runtuh di kolomnya sehingga ini semua bebannya jatuh ke bawah, ya kan, menimpa bawah dan patah lagi, akhirnya beruntun terus ke bawah. Atasnya udah nggak kuat, ketiban bawahnya nggak kuat, lebih nggak kuat, lebih nggak kuat, lebih nggak kuat lagi, akhirnya seperti pancake kayak gitu ya. Karena beban di bawah ini jadi menerima berlipat-berlipat, dan kalau lihat dari beberapa fotonya runtuhnya di kolom ya, mungkin mungkin masih ada foto lain ya, karena saya nggak bisa mendapatkan banyak data. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi buat semuanya yang sedang membangun, mohon berhati-hati dalam menentukan tulangan balok gitu ya. Satu, tulangan balok itu harus dibikin under reinforce atau tulangannya itu nggak terlalu kuat sehingga ketika ambruk itu baloknya itu masih retak bawahnya, tulangannya ketarik mulur gitu ya sehingga ketahuan. Dan yang kedua, kolomnya itu harus lebih kuat daripada balok karena ada konsep strong column weak beam kalau hitung ya. Jadi 20% lebih kuat. Jadi ketika patah, itu patahnya di balok, bukan patahnya di kolom. Sekian dari saya. Semoga proses evakuasi korban berjalan dengan lancar. Kita doakan sama-sama dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang mahal buat kita semua. Uh, Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.